warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika gerak rotasi dengan submaterinya adalah gerak menggelinding. Apa gerak menggelinding itu? Silahkan simak pembahasannya. Go. Gerak melingkar merupakan perpaduan dari dua gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak translasi. Gerak rotasi berarti gerak berputar dan gerak translasi berarti gerak maju. Misalnya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, ke atas atau ke bawah. Itu adalah gerak translasi atau gerak maju. Gerak menggelinding adalah gerak suatu benda yang selain berotasi juga melakukan gerak translasi, di mana gerak rotasi benda bergerak berputar itu karena momen gaya dan benda bergerak maju karena sebuah gaya. Perhatikan ilustrasi berikut. Ada sebuah roda berada di atas permukaan bidang. Nah, bidang tersebut harus kasar permukaannya, memiliki koefisien tertentu. Bola tersebut menggelinding seperti nampak pada ilustrasi tadi. Kemudian yang contoh kedua adalah sebuah bola juga harus berada di permukaan bidang yang kasar agar dia bisa menggelinding. Bidang yang kasar nanti akan menghasilkan gaya gesek yang disebabkan karena permukaan tersebut bersinggungan dengan benda yang ada di permukaannya. Jika bendanya bergerak, maka akan terjadi gesekan. Nah, dalam gerak translasi, gerak maju, berlakulah hukum 2 Newton, di mana jika ada gaya bekerja pada sebuah massa, maka pada massa tersebut akan timbul percepatan yang dirumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, dan jika berotasi maka bekerja momen gaya yang besarnya sigma tau sama dengan I kali alpha. F adalah gaya Newton, A percepatan meter sekon pangkat min 2, tau adalah momen gaya Newton meter, I adalah momen inersia kilogram meter pangkat 2, dan alpha adalah percepatan sudut, satuannya radian per sekon pangkat 2. Yang akan kita bahas pada gerak menggelinding ini, yang pertama adalah gerak menggelinding pada bidang datar. Coba perhatikan pada gambar nanti yang ada saya tampilkan, di mana untuk sebagai contoh benda yang menggelinding yang saya tampilkan di sini adalah roda pejah. Jika sebuah roda pejah berada di atas permukaan bidang yang kasar, maka antara roda dan bidang akan terjadi gesekan. Dan jika roda tersebut didorong ke kanan, maka akan terjadi gesekan yang arahnya ke kiri, dan akibatnya karena roda punya jari-jari, roda tersebut berotasi dan maju setelah didorong dengan gaya sebesar F besar. Jadi roda tersebut memiliki jari-jari sebesar R, kemudian ada ditarik ke kanan atau didorong ke kanan, akhirnya berotasi ke arah putaran jarum jam misalnya pada gambar ini, dan gaya geseknya berarti arahnya ke kiri sebesar F kecil. Jadi F kecil lambang dari gaya gesek. Nah, karena muncul gaya gesek sebesar F, maka pada roda tersebut berlakulah perumusan sigma tau sama dengan I kali alpha. Tau adalah momen yang besarnya F kali R, gaya kali lengan momen, sama dengan setengah mr pangkat 2 untuk momen inersia dari roda pejah, dan alpanya adalah sama dengan A per R, sehingga F kali R sama dengan setengah mr pangkat 2 A per R, sehingga dihasilkan besarnya F gaya geseknya sama dengan setengah M kali A. Jadi R kiri dan kanan saling meniadakan.
Nah, kita lanjutkan untuk melukiskan gaya lainnya, yaitu gaya F yang diberikan dari luar supaya roda bergerak maju. Dan roda sendiri punya massa, berarti punya berat karena pengaruh gravitasi bumi yang besarnya adalah W sama dengan M kali G. Karena permukaan bidang mendapatkan penekanan dari W, maka permukaan bidang tersebut akan memberikan gaya normal sebesar N yang arahnya tegak lurus bidang menuju benda, sama dengan beratnya benda itu sendiri karena berada pada bidang yang horizontal. Dan kita lukiskan gaya F-nya, muncul percepatan A, dan A inilah yang akan kita cari berapa besarnya. Jadi berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka F-nya adalah sigma F-nya adalah F besar dikurangi F kecil, sama dengan M kali A. F kecilnya adalah setengah M kali A, gaya geseknya. Maka selanjutnya bisa dituliskan F min setengah MA sama dengan MA. Jika setengah MA pindah ruas ke ruas kanan menjadi min jadi positif, maka F sama dengan MA plus setengah MA, maka F sama dengan 3/2 M kali A. Dengan demikian maka bisa kita tentukan berapakah besarnya percepatan tangensial yang dihasilkan atau percepatan gerak maju yang dihasilkan oleh roda yang sedang menggelinding tadi adalah sebesar A sama dengan 2F/3M. Jadi konsepnya adalah momen dan gaya. Momen tadi adalah untuk gerak melingkarnya, gaya adalah gerak maju. Nah, perhatikan untuk gambarnya ini adalah rodanya akan berotasi dan translasi sehingga menggelinding. Untuk roda yang berongga, di mana roda yang berongga ini sama hanya dengan konsepnya silinder yang berongga atau pipa, seperti pipa. Sudah kita gambarkan, roda berongga ini berada di atas bidang datar dan dia akan berotasi karena punya jari-jari dan bekerja gaya gesek sebesar F kecil. Arahnya adalah ke kiri jika roda ini didorong ke arah kanan dengan gaya sebesar F besar. Sehingga untuk roda berongga ini berotasi, berlakulah konsep tadi, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa, di mana sejumlah momennya adalah sama dengan F kali R saja, yaitu hanya ada satu momen, sehingga F kali R, F kecil kali R sama dengan momen inersianya adalah untuk roda berongga adalah mr pangkat 2, alfanya adalah A per R. Jadi F kali R sama dengan mr kuadrat kali A per R, R-nya saling meniadakan, didapatkanlah besarnya F kecil sama dengan M kali A. Ingat, F kecil tadi adalah gaya gesek. Kemudian kita lukiskan gaya-gaya kerja lainnya, seperti roda punya massa, berarti karena pengaruh gravitasi memiliki berat sebesar W sama dengan mg terhadap terhadap roda berongga ini, bidang memberikan gaya normal sebesar N sama dengan besarnya W sama dengan mg juga. Didorong dengan gaya F atau ditarik dengan gaya F besar ke kanan, akan muncul percepatan A, percepatan tangensial roda menjadi menggelinding. Karena bergerak maju, maka berlakulah hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja adalah F dan F kecil, maka F min F kecil sama dengan M kali A. Karena F kecilnya adalah M kali A, maka F min MA sama dengan MA. Berarti F sama dengan MA plus MA sama dengan 2M kali A. Sehingga kita dapatkan besarnya percepatan roda berongga tersebut dalam gerak menggelindingnya. Percepatan tangensialnya adalah F per 2M. Nah, seperti pada ilustrasi yang ada ini tadi. Jadi ada sebuah bola berongga berada di atas permukaan bidang datar yang kasar, sehingga bola dan bidang saling bergesekan dengan gaya geseknya sebesar F.
jika bola ini didorong ke depan atau ke kanan. Gaya geseknya adalah ke kiri dan bola memiliki jari-jari sebesar R. Nah, gaya geseknya adalah sebesar F kecil, maka pada bola pasti nanti akan timbul rotasi yang besar. Momen gayanya adalah tau sama dengan I kali alfa. Tau adalah F kali R dan I-nya adalah momen inersianya adalah 2/3 mr pangkat 2 untuk bola berongga. Alfanya tadi adalah A per R sehingga R-nya saling meniadakan, maka F kecil sama dengan 2/3 M kali A. Nah, kemudian kita gambarkan gaya F-nya ke kanan, maka bola akan terdorong ke kanan dengan percepatan tangensial sebesar A. Nah, berapa besarnya A? Yaitu dengan menggunakan konsep hukum 2 Newton tadi, kita bisa menyelesaikan dengan kita gabungkan pada hasil F gaya gesek dari perumusan momen gaya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Gaya bekerja adalah F besar dan F kecil, maka F min F sama dengan M kali A. F kecilnya adalah 2/3 M kali A, maka F min 2/3 M kali A sama dengan M kali A. 2/3 M kali A kita pindahkan ke ruas kanan, menghasilkan F sama dengan MA plus 2/3 MA. Jadi hasilnya F sama dengan 5/3 M kali A. Dengan demikian berarti percepatan tangensial yang dimiliki oleh bola berongga yang sedang bergulir atau sedang menggelinding ini adalah besarnya A sama dengan 3F per 5M. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk gerak menggelinding dari suatu benda yang berada di atas bidang miring. Jadi bidang miring itu adalah bidang yang memiliki kemiringan dengan sudut kemiringannya diukur dari horizontal yang besarnya nanti kita nyatakan misalnya dengan lambang theta seperti yang ada pada gambar. Di bidang miring ini juga harus kasar supaya roda pejal ini bisa menggelinding. Kalau tidak kasar maka roda pejal ini akan meluncur. Jadi geraknya meluncur, berarti tidak ada rotasi. Nah, karena kasar maka ada gaya gesek sebesar F, arahnya ke atas karena akan menggelinding ke bawah, dan kemudian roda ini nanti akan berotasi searah jarum jam yang besarnya. Rotasi ini disebabkan karena adanya momen gaya tau sama dengan I kali alfa. F kali R sama dengan momen inersianya untuk roda pejal adalah setengah mr pangkat 2, alfanya A per R. R-nya saling meniadakan, saling menghapuskan, sehingga besarnya F kecil sama dengan setengah M kali A. Selanjutnya kita lukiskan pula bagaimana untuk gaya-gaya bekerja yang lainnya, yaitu ada berat bendanya dari roda pejal tersebut adalah mg, kemudian roda pejal itu bisa bergulir ke arah bawah karena mg sin theta uraian gaya dari mg, dan bidang berikan norma bidangnya atau gaya normalnya sebesar n adalah sama dengan mg cos theta. Nah, sehingga berdasarkan dari peristiwa tersebut maka roda akan bergulir dengan percepatan A, yang percepatan A tangensialnya ini selanjutnya kita cari melalui persamaan yang kedua, yaitu dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. F yang bekerja adalah mg sin theta dan F kecil, sehingga sigma F sama dengan M kali A tadi bisa kita tuliskan mg sin theta min F kecil sama dengan M kali A. F kecil tadi adalah gaya gesek. F-nya adalah sama dengan setengah M kali A, maka mg sin theta min setengah M kali A sama dengan M kali A. M-nya saling menghapuskan karena memiliki massa yang sama kiri dan kanan, sehingga menghasilkan G sin theta sama min. G sin theta min setengah A sama dengan A, pindah ruas, A plus setengah
A sama dengan 3/2 A, sehingga G sin theta sama dengan 3/2 A. Maka berapa besarnya percepatan roda pejah yang menggelinding pada permukaan bidang miringnya adalah A sama dengan 2/3 G sin theta. Coba perhatikan ilustrasinya, yaitu roda pejah nanti akan menggelinding menuju ke bawah. Kemudian ya, contoh yang berikut adalah benda bola berongga berada pada bidang miring seperti pada gambar ini. Nah, bola ini nanti akan menggelinding, berarti berputar dan maju. Berputar tadi karena adanya gaya gesek sebesar F kecil, akhirnya berotasi searah jarum jam menuju ke bawah. Gerakan menggelindingnya nanti, maka berdasarkan rumus sigma tau sama dengan I kali alpha, taunya adalah momen gayanya adalah yang bekerjanya F gaya gesek, maka F kali R sama dengan, untuk momen inersinya bola berongga ini adalah 2/3 mr pangkat 2, alfanya adalah A per R, sehingga F kali R sama dengan 2/3 mr pangkat 2 kali A per R. Maka F sama dengan 2/3 M kali A. Selanjutnya kita lukiskan gaya yang bekerja pada bola tersebut karena punya massa, punya berat, arah gravitasi sebesar mg. Yang menyebabkan bola bergerak ke bawah adalah karena uraian gaya berat mg ke arah sumbu y, ke arah sumbu x, yaitu mg sin theta atau ke arah horizontalnya, dan kemudian ke arah vertikalnya adalah mg cos theta, yang besarnya sama dengan gaya normal bidang pada bola, sehingga bola menggelinding ke bawah dengan gerak maju menghasilkan percepatan besar A. Nah, berapakah besarnya percepatan A adalah dari hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A. F-nya adalah mg sin theta dan F kecil, arahnya saling berlawanan, sehingga mg sin theta min F sama dengan M kali A. F-nya 2/3 M kali A, maka bisa digantikan mg sin theta min 2/3 M kali A sama dengan M kali A. Nah, M-nya sama besarnya, saling meniadakan, sehingga G sin theta sama dengan 5/3 A dan A-nya sama dengan 3/5 G sin theta. Untuk contoh soal nomor 1, mainan yoyo bermassa M ditarik dengan gaya F hingga yoyo menggelinding murni seperti pada gambar. Jika momen inersia yoyo sama dengan 0,6 meter, yoyo sama dengan 0,6 mr pangkat 2, jari-jarinya 0,2 r, maka percepatan sudut yoyonya adalah berapa? Lihat gambarnya, ini ada jari-jari R kecil dan jari-jari R besar. Dan jari-jari yang R kecil ini dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya F. R kecilnya adalah 0,2 R besar. Jadi kita tuliskan yang diketahui adalah untuk momen inersianya I sama dengan 0,6 mr pangkat 2 dan jari-jari R kecilnya sama dengan 0,2 R besar. Kita lukiskan gaya yang bekerja, gaya geseknya sebesar F kecil ke arah kiri karena ditarik ke arah kanan. Sigma tau sama dengan I kali alpha. Untuk taunya adalah dari F besar dan F kecil, sedangkan untuk momen inersianya adalah sudah diketahui 0,6 mr pangkat 2, sehingga dari sigma tau sama dengan I kali alpha, alfanya adalah A per R. Dapat dituliskan selanjutnya F kali R, F kecil kali R min F besar kali R kecil sama dengan 0,6 mr pangkat 2 kali alpha.
Jadi alfanya tadi adalah A per R, sehingga F kali R min F besar kali 0,2 R besar sama dengan 0,6 MR pangkat 2 A per R. Nah, kiri kanan masing-masing memiliki R sehingga bisa saling meniadakan. Hasilnya adalah F min 0,2 F besar sama dengan 0,6 M kali A, sehingga F geseknya besarnya sama dengan 0,6 M A plus 0,2 F besar, atau F sama dengan 0,2 F besar plus 0,6 M A. Berdasarkan dari hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. F yang bekerja tadi ada dua, yaitu F besar dan F kecil, sehingga sigma F sama dengan M kali A ini bisa kita tuliskan menjadi F min F kecil sama dengan M kali A. Maka untuk F min F kecil sama dengan MA ini, F kecilnya adalah 0,2 F besar plus 0,6 MA, jadinya F min 0,2 F min 0,6 MA sama dengan MA. A adalah sama dengan alfa kali R. 0,8 F sama dengan 1,6 M alfa R, maka alfa sama dengan 0,8 F dibagi 1,6 R. Maka alfa sama dengan 0,8 F per 1,6 M kali R sama dengan F per 2 M kali R. Lanjut untuk contoh soal yang nomor 2. Berapakah percepatan pusat massa bola pejal yang memiliki massa 5 kg yang menggelinding pada bidang miring dengan sudut kemiringannya adalah 30 derajat seperti pada gambar. Perhatikan gambarnya, kita gambarkan bidang miringnya dengan sudut kemiringannya adalah theta, bola pejalnya berada pada permukaan bidang miring, dan kemudian kita tuliskan yang diketahui M sama dengan 5 kg, tetanya 30 derajat. Selanjutnya kita lukiskan gaya yang bekerja pada bola pejal tadi adalah karena punya massa punya berat sebesar mg ke arah gravitasi, dan yang menggerakkan ke bawah adalah mg sin theta, sedangkan mg cos theta adalah besarnya gaya normal bidang yang diberikan kepada bola pejal tadi, yang besarnya adalah N. Nah, karena menggelinding berarti rotasi berarti karena adanya gaya gesek sebesar F. Maka roda pejal ini akan menggelinding ke bawah dengan percepatan tangensialnya adalah A. Di sigma momen sama dengan I kali alfa, momennya adalah F kali R, I-nya 2/5 MR pangkat 2 untuk bola pejal, alfanya adalah A per R, sehingga F kali R sama dengan 2/5 MR pangkat 2 kali A per R. Maka gaya geseknya F-nya adalah sama dengan 2/5 M kali A. Selanjutnya kita gunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya jumlah gaya yang bekerja adalah mg sin theta dan F gesek. Maka mg sin theta min F geseknya 2/5 MA sama dengan M kali A. M-nya saling menghapuskan. G sin theta min 2/5 A sama dengan A. Maka G sin theta-nya adalah A plus 2/5 A sama dengan 7/5 A. Jadi A itu bisa berubah menjadi 5/5 A. Maka A sama dengan 5G sin 30 derajat per 7. Nah, G-nya 10, sin 30 derajat adalah setengah, sehingga A sama dengan 5 kali 10 kali 0,5 dibagi 7 sama dengan 25/7 sama dengan 34/7 meter sekon pangkat min 2. Nah, bola pejal nanti akan menggelinding ke
bawah. Nah, seperti pada gambar ya. Yang nomor 3. Untuk nomor 3 ini sebuah silinder pejal, masanya 2 kg dan jari-jarinya 4 cm, berada pada bidang miring dengan sudut kemiringannya 30 derajat. Berapakah percepatan silinder apabila silinder tersebut dinyatakan meluncur, berarti tidak ada gesekan. Yang B, menggelinding, berarti ada gesekan. Kita selesaikan. M-nya 2 kg, jari-jarinya adalah R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter, θ-nya adalah 30 derajat. Yang A, jika meluncur, berarti bidang miringnya licin, jadi hanya berlaku sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya, F yang bekerja adalah karena berat benda itu berada bidang miring, besarnya mg sin 30 derajat sama dengan M kali A, M-nya saling meniadakan, maka besarnya A adalah G sin 30 derajat. Sama dengan G-nya 10, sin 30 adalah setengah, berarti 10 kali 0,5 sama dengan 5 meter sekon pangkat min 2. Untuk sedangkan yang B, yang menggelinding gerakannya, maka berlakulah sigma F sama dengan M kali A, yang bisa dituliskan mg sin 30 derajat min F sama dengan M kali A, dimana untuk F kecilnya bisa dicari dari sigma momen sama dengan I kali alfa, momennya F kali R sama dengan I nya adalah setengah MR pangkat 2 untuk silinder pejal, dikalikan alfanya adalah A per R, sehingga F sama dengan setengah M kali A. Nah, mg sin 30 derajat min F sama dengan M kali A tadi, F-nya kita ganti dengan setengah MA, maka menjadi mg sin 30 derajat min setengah MA sama dengan MA. M saling meniadakan, sehingga G sin 30 derajat sama dengan 3 per 2 M kali A, maka A sama dengan 2G sin 30 derajat dibagi 3. G-nya 10, sin 30 adalah setengah, maka 2 kali 10 kali setengah dibagi 3 sama dengan 10 per 3, atau sama dengan 3, 1 per 3 meter sekon pangkat min 2. Demikian tadi pembahasan gerak menggelinding. Semoga membantu Anda untuk menjadi pintar belajar fisika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya.